Di dalam Matius pasal 23 ayat 23, Tuhan Yesus berkata sebagai berikut. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat, dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik. Sebab persepuluhan dari selasih, adas manis, dan jintan kamu bayar. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat, kamu abaikan. Yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Di sini dicatat Yesus berkata bahwa para ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah bersikap munafik. Karena di satu sisi mereka memberikan persepuluhan. Namun di sisi yang lain mereka mengabaikan yang terpenting dalam hukum Taurat. Yaitu keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Kemudian perhatikan kalimat terakhir dari ayat 23 tersebut. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Apakah yang satu yang Yesus katakan sebagai harus dilakukan itu? Persepuluhan. Ya, persepuluhan bahkan sampai kepada hal-hal yang kecil. Seperti rempah-rempah yang diperoleh para pemuka agama Yahudi tersebut. Kalimat yang Yesus ucapkan ini menunjukkan bahwa kalaupun orang sudah memberi persepuluhan, bukan berarti dengan demikian ia terbebaskan dari kewajiban untuk menolong orang miskin. Demikian juga sebaliknya. Dengan menolong orang miskin, bukan berarti orang tidak lagi mempunyai keharusan untuk memberi persepuluhan. Yesus sendiri yang berkata di dalam Matius 23 ayat 23. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Hal ini menjawab pertanyaan saudara yang bertanya tadi. Kalau kita memberikan persepuluhan, apakah harus diserahkan kepada gereja atau untuk Tuhan? Seandainya ada yang membutuhkan, misalnya seorang janda, apakah kita tetap harus memberikannya untuk Tuhan dan bukan untuk janda itu? Saya rasa perkataan Tuhan Yesus di dalam Matius pasal 23 ayat 23 ini sudah sangat menjawab pertanyaan tadi. Contoh yang kedua, yaitu dalam Ibrani pasal 7 ayat 8 dan 9. Meneruskan pembahasan tentang persepuluhan yang diberikan oleh Abraham kepada Melkisedek. Penulis surat Ibrani menulis sebagai berikut. Ibrani pasal 7 ayat 8 dan 9. Dan di sini manusia-manusia fana menerima persepuluhan. Dan di sana ia yang tentang dia diberi kesaksian bahwa ia hidup, maka dapatlah dikatakan bahwa dengan perantaraan Abraham dipungut juga persepuluhan dari Lewi yang berhak menerima persepuluhan. Ayat 8 ini di dalam bahasa Inggris diterjemahkan sebagai berikut. In the one case, tithes are received by mortal men. But in the other case, by one of whom it is testified that he lives. Saya terjemahkan. Di satu sisi, persepuluhan diterima oleh manusia-manusia yang fana, mortal men. Dan di sisi lain, oleh dia yang diberi kesaksian bahwa dia hidup. Di satu sisi, persepuluhan diterima oleh manusia yang fana, mortal men. Siapakah mereka? Para imam, orang-orang Lewi yang melayani di rumah Tuhan atau di zaman itu bait suci. Di sisi lain, persepuluhan itu juga sebenarnya diterima oleh dia yang hidup. Siapakah yang dimaksudkan sebagai dia yang hidup tersebut? Yaitu dia yang bukan manusia yang fana. Dia adalah Allah itu sendiri. Artinya, persepuluhan adalah dipersembahkan kepada Allah yang hidup dengan menyerahkannya melalui manusia yang fana, yaitu para imam atau orang Lewi. Karena persembahan, persepuluhan adalah persembahan untuk Allah, maka dalam ayat 9 penulis surat Ibrani menjelaskan bahwa orang-orang Lewi itu sendiri juga wajib memberikan persepuluhan. Patut kita ingat bahwa surat Ibrani ini ditulis sesudah peristiwa kematian, kebangkitan, dan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Artinya di dalam masa yang biasa disebut orang sebagai masa perjanjian baru.
Berarti persepuluhan ini bukan hanya dibicarakan di dalam kitab perjanjian lama, namun juga di dalam perjanjian baru.